Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang SKI. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah putra Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad merupakan utusan akhir zaman. Kelahiran Nabi Muhammad sangat dinantikan oleh seluruh umat. Dan Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain, karena Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian materi tentang masa kelahiran Nabi Muhammad yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Kita ingat-ingat kembali ya, masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan keturunan Bani Hashim. Bani Hashim adalah bani terbesar di suku Quraisy. Selain itu, Nabi Muhammad adalah anak yatim, karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal sebelum beliau dilahirkan. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu disebut tahun Gajah karena ketika itu Abraha datang dengan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abraha tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Nah, itu tadi cerita tentang masa kelahiran Nabi Muhammad. Selain itu, yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tahukah kalian, kebiasaan orang Arab, bayi yang baru lahir disusukan oleh perempuan di luar masyarakat tersebut, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Aminah. Aminah adalah ibu Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Suwaibah. Suwaibah yaitu seorang budak Abu Lahab. Yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah wanita dari Bani Sa'ad. Nah, ketiga wanita inilah yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu anak-anak? Ketika usia 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Dan kemudian dada Nabi Muhammad tadi dicuci menggunakan air Zam-Zam dan diisi oleh hikmah dan iman oleh malaikat Jibril.
Hingga usia 6 tahun, Halimah As-Sa'diyah memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya karena Halimah As-Sa'diyah mengkhawatirkan kondisi Nabi Muhammad. Aminah mengajak Nabi Muhammad menziarahi kubur Abdullah bersama Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantunya. Mereka menetap di Yatsrib selama 1 bulan. Ketika pulang ke Mekah, Aminah sakit, kemudian meninggal di Abwa, tempat di antara Mekah dan Yatsrib. Kepribadian Nabi Muhammad masa setelah lahir sampai usia 6 tahun, Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur dan sifat yang sangat mulia. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta atau berbohong. Nabi Muhammad dapat dipercaya dan selalu memenuhi janjinya, sehingga Nabi mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang cerdas. Beliau tidak mau menyembah berhala. Tidak seperti masyarakat jahiliyah pada saat itu yang selalu menyembah berhala. Dan Nabi adalah orang yang lembut. Beliau menghormati tetangga, baik ucapan dan perbuatannya. Beliau mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Selanjutnya, kepribadian Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak seperti orang jahiliyah pada waktu itu. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak berjudi atau mabuk-mabukan. Jadi Nabi benar-benar memiliki kepribadian yang sangat bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu saja materi hari ini. Tugasnya ada di video ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.